Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Angra Ramadhani dengan NIM 8565454958 Prodi PGSD UPJJ UT Pekanbaru. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah filsafat ilmu. Peran filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, mengawasi eksistensi ilmu. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas. Apa yang dikaji, mengapa penting, dan bagaimana batasannya. Jadi, pendidikan tidak asal berkembang tanpa arah. Yang kedua, memperkuat keilmiahan. Ilmu pendidikan diuji melalui logika, metode ilmiah, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa teori pendidikan tidak sekedar opini, tetapi berbasis pada penelitian. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai atau value. Pendidikan tidak netral, selalu ada nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu menilai apakah praktik pendidikan adil, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan karakter. Hubungan pendidikan bermakna dengan perkembangan filsafat ilmu. Saat pendidikan fokus pada pengalaman nyata siswa, muncul pertanyaan filosofis baru seperti, apa itu belajar yang sesungguhnya? Apakah pengetahuan hanya dari guru? Pendidikan yang bernilai karakter moral dan sosial mendorong perkembangan. Yang pertama, aksiologi atau nilai dan etika dalam ilmu. Yang kedua, pemikiran tentang tujuan pendidikan atau membentuk manusia utuh. Contohnya, pembelajaran kontekstual, yaitu untuk memperkuat pandangan konstruktivisme. Yang kedua, pendidikan karakter, yaitu untuk memperluas kajian nilai dalam filsafat ilmu. Jadi, pendidikan tidak hanya dipandu filsafat ilmu, tapi juga ikut mengembangkan dan memperkaya filsafat itu sendiri. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Disebut pisau analisis karena digunakan untuk membedah masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama. Yang pertama, ontologi, apa yang dikaji. Apa hakikat pendidikan? Apa itu belajar, siswa, pengetahuan? Contoh, apakah siswa hanya penerima ilmu dan pembangun pengetahuan? Yang kedua, epistemologi atau bagaimana cara memperoleh ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar? Apakah melalui ceramah, eksperimen, atau pengalaman? Contoh, perbedaan metode hafalan versi pembelajaran aktif. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa ilmu itu? Apa tujuan pendidikan? Untuk nilai apa ilmu digunakan? Contoh, pendidikan untuk kecerdasan saja atau untuk karakter juga. Dalam 3 aspek ini, masalah pendidikan bisa dianalisis secara mendalam, sistematis, dan juga kritis. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Kurikulum yang menekankan pendidikan karakter, yaitu hasil dari pertimbangan aksiologi atau nilai moral. Program Merdeka Belajar, yaitu dipengaruhi epistemologi konstruktivisme atau siswa aktif membangun pengetahuan. Yang kedua, dalam kurikulum, pemilihan materi sesuai tahap perkembangan anak berdasarkan ontologi tentang hakikat peserta didik. Integrasi nilai agama sosial budaya itu berdasarkan pada aksiologi. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan proyek, yaitu berdasarkan epistemologi. Belajar aktif lebih efektif. Guru tidak hanya mengajar kognitif, tapi juga sikap berdasarkan aksiologi. Yang keempat, contoh sederhana di kelas. Misalnya, guru IPA mengajarkan perkembangan tumbuhan, yaitu ontologi, memahami konsep reproduksi tumbuhan. Epistemologinya, siswa praktik menanam dan mengamati. Aksiologinya, menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.